Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, terus belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa disilahkan, berdoa dicukupkan. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar matematika tentang taksiran. Kamu perhatikan baik-baik. Dalam materi taksiran ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah taksiran tentang bilangan cacah. Di sini ada keterangan, kamu perhatikan, taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan tanda. Kamu perhatikan tandanya ya. Kemudian taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Ini contoh taksiran atas, tabel 1.4 ya, taksiran atas. Ada bilangan yang pertama 5368,5. Jadi saat kita taksir untuk taksiran atas pada satuan terdekat ya, menjadi 5369 ya. 8 ini menjadi 9 karena ditaksir atas. Kemudian kita taksir ke puluhan terdekat, jadi 68 ini menjadi 70 sehingga menjadi 5370. Kemudian ke ratusan terdekat, di sini dari 5368,5 ini 300 naik menjadi 400 sehingga menjadi 5400. Kemudian taksiran ke atas untuk ribuan terdekat ya, jadi dari 5368,5 menjadi 6000. Selanjutnya contoh yang kedua, kamu perhatikan sini ada bilangan 7568,8. kita taksir dengan taksiran atas pada satuan terdekat. 8 ini menjadi 9 sehingga menjadi 7569. Kemudian jika kita taksir dengan taksiran ke atas ke puluhan terdekat, maka 68 ini menjadi 70 sehingga menjadi 7570. Untuk taksiran atas pada ratusan terdekat ya, dari 568 ini menjadi 600 sehingga menjadi dari 7568,8 menjadi 7600. Selanjutnya taksiran atas pada ribuan terdekat ya, dari bilangan 7568,8 ini 7000-nya berubah menjadi 8000. Nah, bisa dipahami ya, mudah kan? Di taksiran atas itu angka atasnya ya, berikutnya kamu perhatikan pada satuannya bilangan puluhan, ratusan, atau bilangan ribuan. Selanjutnya taksiran bawah ya, taksiran bawah. Ini contoh ada taksiran bawah diskon ya. Sepatu itu harganya 198.000, potongan harga 39.600. Kemudian kita taksir dengan taksiran bawah ya, ribuan terdekat ya. Pada diskon kamu perhatikan ini 39.600. Jika kita taksir ke taksiran bawah, 600 ini hilang ya, ke bawah menjadi 39.000.
Selanjutnya kamu perhatikan baik-baik ya. Di sini harganya ini bukan harga kaos ya, berarti harga sepatu. Harga sepatu dikurangi taksiran bawah diskon ke ribuan terdekat, maka 198.000 dikurangi 39.000, hasilnya adalah 159.000. Selanjutnya pada baju, kamu perhatikan harganya adalah 128.000, potongan harganya adalah 57.600 ya, taksiran bawah diskon ke ribuan terdekat, maka 57.600 menjadi 57.000, sehingga harga baju ya, dikurangi taksiran bawah ya, menjadi 71.000 ya. Jadi 128.000 dikurangi 57 ya, ribu, sehingga hasilnya menjadi 71.000 ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya setelah kita mempelajari taksiran atas, taksiran bawah, sekarang kita ke taksiran terbaik ya. Sekarang taksiran baik satuan terdekat ya. Ini ada bilangan 5.368,5. taksiran atasnya 8 ini menjadi 9, sehingga menjadi 5.369. sedangkan taksiran bawahnya ini 5 ini hilang ya, 5 ini 5 nya hilang, menjadi 5.368. Kemudian taksiran terbaiknya berapa? Nah, taksiran terbaik ini kamu perhatikan ini bilangan setelah koma ini adalah 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 5.369 ya, 8 ini menjadi 9. Selanjutnya ada bilangan 7.568,8 ya. Taksiran atasnya ini 8 ini menjadi 9, sehingga menjadi 7.569. Kemudian taksiran bawahnya ini 8, ini 8 ini hilang menjadi 7.568. Sekarang taksiran terbaiknya berapa? Taksiran terbaiknya karena karena 8 ini mendekati 10 ya, maka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 7.000 ya 569 Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya 8.771,1. Taksiran ke atasnya itu 8.778, ini 7 ini menjadi 8. Taksiran bawahnya karena 1 ini ditaksir ke bawah, maka 1 hilang menjadi 8.777. Nah, taksiran terbaik karena belakang koma itu 1 dan 1 itu di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 8.777. Bisa dipahami ya. Selanjutnya taksiran terbaik puluhan terdekat. Kamu perhatikan 5.000, ada bilangan 5.368,5. Nah, taksiran atasnya ya, ini menjadi 5.368,5
70. Nah ini taksiran atasnya 68 ini kalau ditaksir kepuluhan terdekat menjadi 70 sehingga menjadi 5.370. Sedangkan taksiran bawahnya ini 8 ini hilang 8,5 menjadi 5.360. Nah, taksiran terbaiknya berapa? Taksiran terbaiknya adalah 5.370. Kenapa? Karena 8 ini di atas 5 dan mendekati 10. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang ada bilangan 7.568,8 ya. Taksiran atasnya itu 68 berubah menjadi 70 karena 8 ini mendekati 10 ya, 60 tambah 10 70. Taksiran bawahnya 8,8 hilang sehingga menjadi 7.560. Sekarang taksiran terbaiknya kamu perhatikan ini adalah angka 8,8 ya. 8,8 ini mendekati 10 ya, di atas 5. Maka taksiran terbaiknya adalah 7.570. Nah, ini adalah taksiran terbaik. Selanjutnya taksiran terbaik untuk ratusan terdekat ya, kamu perhatikan ya. Taksiran terbaik untuk ratusan terdekat ini ada bilangan 5.368,5. Taksiran atasnya ini menjadi 5.400 ya, karena ini 68 ini kita naikkan ya, ke atas. Kemudian taksiran bawahnya kita turunkan 68 ini menjadi 00 ya, menjadi 5.300. Taksiran terbaiknya itu 5.400. Kenapa? Karena 68 ini di atas 50 dan mendekati 100 sehingga menjadi taksiran terbaiknya 5.400. Selanjutnya ada bilangan 8.777,9 ya, kita taksir ke taksiran atas ya. Ini perhatikan kamu 77 mendekati 100 dan di atas 50 maka menjadi 800 sehingga menjadi 8.800. Taksiran bawahnya 77,9 hilang sehingga menjadi 8.700. Nah, sekarang kita ke taksiran terbaik. Taksiran terbaiknya berapa kira-kira? Memperhatikan ini 77,9. Nah, 77,9 ini di atas 50 dan mendekati 100. Maka taksiran terbaiknya adalah 8.800. Nah, ini 8.800. Ini adalah taksiran terbaik ratusan terdekat ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya taksiran terbaik ribuan terdekat. Nah, kamu perhatikan ini ada bilangan 7.568,8 taksiran atas ya. Dari bilangan 7.568,8 kita naikkan ke atas menjadi 8.000. Taksiran bawahnya menjadi 7.000. Jadi 568,8 ini hilang menjadi 0 sehingga menjadi 7.000. Nah, taksiran terbaiknya berapa? Nah, taksiran terbaiknya di sini karena 568 ya, di atas 500 maka menjadi 8.000. Taksiran terdekatnya menjadi 8.000. Jadi taksiran terbaik ya, ribuan terdekat dari bilangan 7.568,8 adalah 8.000. Selanjutnya bilangan 8.777,1 ya. Taksiran atasnya berapa? Nah, taksiran atasnya kamu perhatikan ini
bilangan 777,1 ya, mendekati 1000. Maka 8.000 tambah 1000 9.000 ya. Kemudian taksiran bawah 777,1 hilang sehingga menjadi 8.000. Lah taksiran terbaiknya karena 777 itu di atas 500 ya, maka menjadi 9.000. Bisa dipahami ya. Kalau kamu belum bisa memahami, kamu bisa bertanya pada ayah bundamu, bapak ibumu, ya, papa mamamu, atau bertanya pada kakakmu ya. Nah, ini ada contoh 1.13. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Kamu perhatikan baik-baik, di sini ada contoh yang A 23 kali 15. Kita taksirkan 23 ini menjadi 20. Kenapa? Karena 3 ini di bawah 5, jadi taksiran terbaiknya menjadi 20. Sedangkan 15 ini menjadi 20 karena ini adalah angka 5, jadi 5 ke atas itu dibulatkan ke atas sehingga menjadi 20 kali 20 sama dengan 400 ya. Keterangannya ini 23 dibulatkan ke bawah menjadi 20, sedangkan 15 dibulatkan ke atas menjadi 20 ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya ini 81 81 dibagi 38 ya. Taksirannya adalah 81 ketika dibulatkan ke bawah menjadi 80. 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Kenapa 81 itu dibulatkan ke bawah? Karena angka 1 ini di bawah angka 5 ya. Kemudian di sini 8 ini di atas angka 5. Maka kalau di bawah 5 dibulatkan ke bawah, dan jika di atas 5 maka dibulatkan ke atas, sehingga 81 ini dibulatkan menjadi 80 ya. Kemudian 38 ini dibulatkan menjadi 40 sehingga 80 dibagi 40 sama dengan 2 ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang C 57 ditambah 147 ya. 57 ini perhatikan angka 7 nya ini harus dibulatkan ke atas karena 7 ini di atas 5, maka menjadi 60, dan 147 ini juga dibulatkan ke atas karena 7 ini itu di atas 5 menjadi 150, maka menjadi 60 ditambah 150 menjadi 210. Selanjutnya 63 dikurangi 16 ya, kamu perhatikan 63 yaitu angka 3. Angka 3 ini di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 60 ya. Selanjutnya 16, kamu perhatikan angka 6 ya. 6 ini di atas 5 maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 20. Dan 60 dikurangi atau sehingga 60 dikurangi 20 menjadi 40 ya, bisa dipahami ya. Kamu bisa bertanya pada ayah bundamu, bapak ibumu, atau papa mamamu, atau juga dengan kakakmu ya. Selanjutnya bilangan pecahan. Taksiran pada bilangan pecahan terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal dan taksiran persen. Sekarang kita pada taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Ini contohnya. Meli membeli beberapa warna pita
pita ungu 2,3/4 meter, pita biru 1,43 meter, dan kuning 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Ini penyelesaiannya. Meli memperkirakan panjang pita yang akan dibeli dengan memperkirakan panjang pita sebagai berikut. Panjang pita ungu ya 2,3/4 ketika ditaksir menjadi 3 meter. Kenapa? Karena 3/4 ini mendekati 1, sehingga 2 ditambah 1 3 ya. Selanjutnya panjang pita biru adalah 1,43. Perhatikan kamu, 43 ini di bawah 50 ya, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 1 meter. Panjang pita kuning adalah 5/6. Perhatikan, 5/6 ini mendekati 1 meter. Maka ketika 56 itu ditaksir, dibulatkan ke atas menjadi 1 meter. Panjang pita yang akan dibeli adalah di sini 2,3/4 ditambah 1,43 ditambah 5/6, ini 2,3/4 menjadi 3 ya, 3 meter. 1,43 dibulatkan menjadi 1, 5/6 menjadi 1, sehingga 3 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 5 meter ya. Nah, jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 5 meter ya, bisa dipahami ya. Kamu bisa bertanya pada ayah bundamu, bapak ibumu, papa mamamu, atau kakakmu ya. Kita lanjut pada taksiran desimal ya. Kamu perhatikan baik-baik, taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku, kesatuan, atau puluhan terdekat. Ini ada contoh 1.16. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas ya. Ada bilangan 16,8 kali 2,4 ya. 16,8 ini dibulatkan ke atas menjadi 17. 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2, sehingga 17 kali, sehingga 16,8 kali 2,4 ketika ditaksir menjadi 17 kali 2, hasilnya 34. Selanjutnya contoh yang B, 24,7 dibagi 4,9. 24,7 dibulatkan ke atas menjadi 25, sedangkan 4,9 dibulatkan ke atas menjadi 5. Maka 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya taksiran persen ya. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Pada pengamatan 3, B ini menaksir beberapa total diskon belanjanya. Taksiran diskon harga sepatu, ini perhatikan baik-baik, ini 20% dari 198.000 menjadi 20% ya, kali ini ditaksir dibulatkan ke ratusan ya, bulatkan ke ratusan. Kamu perhatikan bilangan 98 nya, 98 ini mendekati 100 atau di atas 50, maka menjadi 200 ini. Selanjutnya 20% kali 200 ya, hasilnya adalah 40.000. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi 20 per 100 ya. Kemudian kali
200.000 ya. Nah, maka ini coret. Nah, coret, ini coret menjadi 2000. Maka 20 kali 2000 hasilnya adalah 4000 ya. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya taksiran diskon harga baju dan celana 50% dari 278. Nah, ini 278. Kamu perhatikan angka 78 ini. 78 itu di atas 50 dan mendekati 100, maka 278 ini menjadi 300.000. Sehingga 50% kali 300.000 menjadi 150.000. Selanjutnya taksiran diskon harga tas ya. Ini 30% dari 180.000 ya. Kita bulatkan 80.000 ini ke atas karena 80 ini di atas 50 menjadi 200, sehingga 30% kali 200 hasilnya adalah 60.000 ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya total ya, jadi total taksiran diskon belanjaan bini itu 40 ditambah 150.000 tambah 60.000 sama dengan 250.000. Oke. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu contoh 117 biar kamu lebih memahami. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. Ini ada 23% dari 195. 23% dibulatkan dan lebih dekat dengan 20%. 195 dibulatkan ke atas menjadi 200 sehingga menjadi 20% kali 200. Hasilnya adalah 40. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kamu belum bisa memahami, kamu bisa bertanya pada ayah bundamu, papa mamamu, bapak ibumu, atau pada kakakmu ya. Selanjutnya 44% dari 897. 44% ini dibulatkan menjadi 50% ya. Kemudian 897 dibulatkan menjadi 900 sehingga menjadi 50% kali 900 hasilnya adalah 450. Selanjutnya 80% dari 42. 80% dibulatkan dan lebih dekat ke 75%. Sedangkan 42 dibulatkan ke bawah menjadi 40 sehingga 75% kali 40 hasilnya adalah 30. Berikutnya 97% dari 23. 97% dibulatkan menjadi 100 ini ya. Kemudian 23 dibulatkan menjadi 20 sehingga 100% kali 20 hasilnya adalah 20 ya. Bisa dipahami ya. Kamu kalau belum paham bisa tanya sama bapak ibumu, ayah bundamu, papa mamamu, atau pada kakakmu. Saya kira pembelajaran kali ini cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.